बबलू मैं नहीं, बबलू तू है। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Duplikat yang rilis tahun 1998. Berkisah tentang pemuda polos yang mempunyai wajah mirip dengan seorang gangster. Karena hal tersebut membuat hidupnya penuh masalah dan berurusan dengan polisi. Untuk selengkapnya kita simak Cekidot. हम दोनों ही भोले हैं, इसलिए आपका नाम भोलेनाथ है और मेरा बबलू। Film diawali oleh lelaki polos bernama Bablu yang berdoa mendapatkan pekerjaan. Bablu yang gagal memecahkan kelapa membuatnya cemas jika hal buruk terjadi dengannya. आज कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला है? Di sisi lain seorang gangster bernama Manu mencoba melarikan diri dari penjara. Manu yang mempunyai wajah mirip dengan Bablu menghabisi polisi yang mengejarnya. तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? Bablu yang pulang ke rumah mencurigai ada seseorang membuatnya merasa ketakutan. Di saat Bablu merasa dak-dikduk senam jantung dikejutkan dengan keberadaan ibunya. Yang ternyata ibunya baru datang dari kampung menyusul Bablu anak satu-satunya. Walaupun telah berusia 26 tahun Bablu masih bertingkah manja dengan meminta dipeluk. Di sela itu sang ibu menceritakan mimpinya yang ditemui ayahnya dan keluarganya. Di mana ayahnya seorang pegulat berpesan agar menjadikan Bablu sebagai pria yang kuat. Bablu yang tak tertarik menjadi pegulat mengungkapkan keinginannya menjadi koki terbaik. Di saat Bablu akan mandi sang ibu mengingatkannya agar melatih fisik untuk membela diri. Tetapi Bablu tak menanggapi karena menurutnya tak penting mempunyai tubuh kuat. Di sisi lain polisi tak mau kehilangan jejak Manu dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya Manu menyelinap ke rumah seorang gadis bernama Lily. Saat polisi masuk ke rumahnya justru Lily menutupi keberadaannya. Lily yang merupakan pacarnya mengungkapkan rasa rindunya selama ini. Namun tiba-tiba Lily merasa kesal menganggap Manu hanya menginginkan tubuhnya. Manu yang lama memendam hasratnya terus mencumbui Lily dengan sedikit paksaan. Hingga akhirnya Lily memanggil polisi untuk memberitahunya namun diurungkan. Menyadari itu Manu semakin merasa yakin bahwa Lily masih sangat mencintainya. Inspektur bernama Lamba memberitahu anak buahnya bahwa Manu divonis 10 tahun penjara. Di mana Manu melakukan perampokan bank dan kejahatan lainnya. Lamba lantas menunjukkan beberapa foto penyamaran yang dilakukan oleh Manu. Pagi harinya Bablu nampak kesal yang bangun kesiangan untuk wawancara kerja. Dengan tergesa-gesa Bablu masuk ke sebuah taksi yang kebetulan bersamaan seorang gadis. Gadis cantik bernama Sonia dan Bablu beradu mulut karena merasa paling berhak menaikinya. Saat sopir taksi menanyakan tujuan mereka ternyata mempunyai tujuan yang sama. Hingga akhirnya sopir taksi memutuskan mengantar mereka bersama. Di sela perjalanan Bablu berlatih wawancara kerja dan Sonia terpaksa mendengarnya. Saat mendengar Bablu lulusan sarjana dan punya ijazah memasak Sonia mulai tertarik. Di saat suasana mulai cair Bablu memberitahukan 3 impiannya yang pertama jadi koki terbaik. Yang kedua ingin membahagiakan ibunya. Namun impian yang ketiga Bablu mengurungkan untuk memberi tahu Sonia. Ketika sampai Sonia membayar ongkos taksi sedangkan Bablu sibuk menghitung. Halo, hai. Sorry. Sorry. Setelah itu Bablu yang masuk ke ruangan manajer nampak terkejut melihat Sonia. Bablu berusaha mengembalikan uang milik Sonia yang membayar taksi. Sonia memberitahu Bablu bahwa pria di sebelahnya adalah manajer umum bernama Raffi. Kemudian Raffi juga memberitahu bahwa Sonia adalah manajer banket di hotel tersebut. Sonia yang menerima Bablu bekerja menyuruhnya untuk menghidangkan masakannya. Bablu yang diremehkan Raffi menegaskan jika dia peraih medali emas akademi memasak. और हमारे सिलेक्शन रूल्स के मुताबिक आपके पास सिर्फ 20 मिनट है।
Very good shot. Di sisi lain pria bernama Gapa mengangkat telepon dari Manu yang membuatnya ketakutan. Lalu memberikan telepon pada pria bernama Salako, salah satu rekan Manu dalam perampokan bank. Manu yang merasa dikhianati oleh mereka menyuruhnya untuk menyiapkan bagiannya. Nampak Salako kesal pada Gapa dan pria bernama Dingra yang menyarankan memenjarakan Manu. Merasa nyawanya terancam, Salako menyuruh Gapa menghubungi Tony untuk menghabisi Manu. Di saat Gapa menelpon Tony tanpa sengaja, Lily mendengar percakapannya yang membuatnya terkejut. Manu yang berada di klub milik Salako mengungkapkan hanya ingin mengambil bagiannya. Namun Tony dan anak buahnya bersiap menghabisinya. Nampak Tony dan Manu berhadapan saling tembak, namun pistol mereka dalam keadaan kosong. Di saat berpaling, Manu menyadari bahwa Tony telah mengambil sebuah pistol. Beruntung Lily yang di hadapannya memakai kacamata sehingga membantu Manu menghabisinya. Keesokan harinya nampak Bablu menemui Sonia yang telah membuatkan kue untuknya. Sonia yang mencicipinya terlihat senang karena kue buatan Manu terasa lezat. Di saat Bablu akan memasak untuk 60 orang dari Jepang, dia tak mendapati rekan-rekannya. Raffi yang datang mengatakan mereka semua mengambil cuti secara bersama. Yang sebenarnya memang rencana Raffi untuk menggagalkan Bablu. Tak mau menyerah, Bablu nampak bekerja sendiri demi nama baik Sonia. Di saat itu sang ibu menyusul dan mendapati Bablu yang bekerja sendiri. Ketika sang ibu akan membantu, justru Bablu melarangnya. Bablu membawa ibunya keluar dan menyuruhnya untuk pulang. Terlihat Sonia yang mengecek dan mendapati hidangan telah siap. Nampak sang ibu yang kembali masuk dan mencicipi makanan yang menurutnya tak enak. Tanpa sepengetahuan Bablu, sang ibu menambah bumbu masakan Jepang tersebut. Ketika Bablu mengetahui ibunya menambah bumbu masakannya, membuatnya merasa cemas. Dengan kesal, Bablu membopong ibunya keluar yang menurutnya telah mengacaukan pekerjaannya. Di saat kembali masuk, Bablu mendapati masakannya yang dibawa untuk dihidangkan. सोनिया जी, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। Bablu yang panik memberitahu Sonia di mana masakan tersebut menjadi cita rasa India. Tak lama kemudian orang-orang dari Jepang pun datang untuk makan. Bablu yang kembali menemui ibunya meluapkan kekesalannya. Namun ibunya justru kesal dengan Bablu dan memilih meninggalkannya. Di saat salah satu dari orang Jepang meminta dipanggilkan koki, membuat Sonia panik. Sonia yang kesal memaksa Bablu untuk menemui mereka dan bertanggung jawab. Namun ternyata masakan Bablu justru disukai oleh mereka. सोनिया जी, मैं आपसे हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। Setelah itu Bablu yang bersama Sonia mengungkapkan ingin mempunyai istri sepertinya. Di saat Sonia memberi tamparan kecil, justru Bablu membalas dan membuat Sonia tertawa. Ketika Sonia menanyakan nama gadis yang dimaksud Bablu, nampak polisi bernama Takur. Takur dan anak buahnya mengira bahwa Bablu adalah Manu yang menjadi buronan polisi. Kemudian Bablu dan Sonia yang berada di kantor polisi dianggap sebagai Manu dan Lily. Mendengar itu Sonia menegaskan bahwa dirinya adalah Sonia Kapoor, bukan Lily. Takur yang tahu kalau Manu pandai menyamar meminta bukti jika dia bukan Manu. Bablu yang tak bisa memberi bukti membuat Sonia marah dan merasa tertipu olehnya. Raffi yang datang menjamin kebebasan Sonia namun tidak dengan Bablu. Thank you. मेरा पुत्र जेल में? Nampak sang ibu yang marah mendatangi kantor polisi mengetahui anaknya ditahan. Dengan kesal sang ibu menunjukkan foto pada Takur sebagai bukti Bablu adalah anaknya. Di sisi lain nampak Manu yang memilih Gapa sebagai target pertama untuk dihabisi. Manu pun mendatangi Gapa dengan menyamar sebagai tukang servis TV. Manu mengingatkannya di mana mengirimnya ke penjara dan Gapa menikmati uangnya. Tak buang waktu Manu menghabisinya. Di kantor polisi Salako menyalahkan polisi atas kematian Gapa karena membebaskan Manu.
Tetapi Takur menegaskan bahwa yang dia lepaskan bukanlah Manu melainkan Bablu. Merasa tak percaya, Dingra mengatakan bahwa Bablu dan Manu adalah orang yang sama. Terlihat Bablu melarang ibunya yang akan pergi berziarah. Namun sang ibu menegaskan kepergiannya untuk mendoakan Bablu dijauhkan dari orang jahat. Kemudian Bablu yang dihubungi Sonia masih saja kesal atas kejadian di penjara. Bablu yang diajak bertemu menolaknya, namun Sonia merasa yakin akan ditemui. Saat bersama Sonia, Bablu kembali ditangkap oleh Takur atas desakan Salako dan Dingra. Di sisi lain, Manu bergembira mengetahui seorang Bablu di penjara karena wajahnya mirip dengannya. Tak mau kehilangan kesempatan, Manu akan memanfaatkan hal tersebut. Manu menyamar sebagai wanita seksi mendatangi Dingra untuk menghabisinya. Setelah itu Takur yang bersama Salako tak percaya jika pembunuh Dingra adalah Manu. Kemudian Inspektur Lamba dalam rapat mengatakan Manu dan Bablu adalah dua orang berwajah mirip. Untuk itu Lamba menyuruh Takur memberi tanda pengenal buat Bablu. Kemudian nampak Takur menyuruh Bablu menyimpan baik-baik tanda pengenalnya. Saat pulang, Bablu mengira ibunya telah kembali dari ziarahnya. Namun Bablu dikejutkan dengan keberadaan Manu yang berwajah mirip dengannya. Bablu yang polos menunjukkan tanda pengenal dari polisi untuk membedakannya. Lantas Bablu meminta Manu untuk pergi karena tak mau mempunyai masalah. Manu yang tak mau pergi meminta tanda pengenalnya. Dengan polosnya Bablu memberitahunya bahwa mereka punya sidik jari berbeda. Menyadari itu Manu membakar jempolnya dan jempol milik Bablu. Di saat bersamaan Sonia datang ke rumah untuk menemui Bablu. Sonia yang ditemui oleh Manu nampak terheran di mana dia terlihat lebih jantan. Di saat Sonia menciumnya nampak Bablu yang memberontak dengan dipegangi anak buah Manu. Ketika Sonia mengajak Manu ke hotel, dia tak mencurigai atas sikapnya yang berbeda. Kemudian Raffi yang melihat Manu memarahinya karena menganggapnya Bablu. Manu yang tak terima menyiram tangannya dengan teh panas. Manu yang semakin emosi memberi pelajaran pada Raffi. Menyadari Sonia marah atas sikapnya membuat Manu kembali berpura-pura lembut. Di sisi lain Bablu menangis teringat sang ibu yang tak berada di sampingnya. Tiba-tiba sang ibu seakan di sampingnya dan mengingatkan agar menjadi pria kuat. Lantas Bablu bertekad melawan Manu dengan menggunakan kecerdasannya. Bablu lalu menyamar menjadi Manu dan membangunkan kedua anak buahnya. Dia menyuruh mereka untuk mencari Bablu yang tak berada di rumah hingga dapat. Nampak Bablu menelpon Anita yang bekerja di hotel untuk berbicara dengan Sonia. Di saat bersamaan Lily yang melintas melihatnya mengira dia adalah Manu. Sedangkan Anita yang melihat Manu bersama Sonia menganggap Bablu adalah pembohong. अगर आपने यहाँ दोबारा फोन किया तो मैं पुलिस में दे दूंगी इडियट हेलो मन्नू मन्नू Kemudian Lily membawa Bablu ke tempat persembunyian Manu. Terlihat Bablu mencoba menghilangkan kegugupannya di hadapan Lily dan anak buah Manu. Tak lama dua pria botak yang disuruhnya mencari Bablu datang ke tempat tersebut. Dengan rasa takut dua pria botak meminta maaf yang tak menemukan Bablu. Namun Bablu memaafkan mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Lily yang melihat kebaikannya yang dianggap Manu membuatnya semakin gemas. Nampak Sonia menangis gara-gara Manu berusaha mencumbunya. Ketika Bablu datang, Sonia meluapkan amarahnya. Lantas Bablu menjelaskan bahwa yang bersamanya adalah Manu bukan dirinya. Hingga akhirnya Bablu bisa meyakinkan Sonia. Di saat Manu ke rumah dengan memanggil nama Bablu membuat sang ibu kebingungan.
Sang ibu yang mengira Bablu sedang mabuk langsung memukul Manu. Ketika Manu tak mengenalinya membuat sang ibu semakin kesal dengannya. Hingga keluar rumah sang ibu terus memukulinya. Keesokan harinya Lily bersama Bablu mendatangi rumah Salako. Di hadapan Salako Bablu menodongkan pistol. Namun sialnya pistol yang dipegang tiba-tiba terjatuh. Salako dan Bablu berlomba mencari pistol yang terjatuh di dalam air. Saat Lily dan Bablu mengambil uangnya, Salako tak bisa berbuat apa-apa karena telanjang. Nampak Manu mendatangi rumah Salako dan mendapati penjaga yang pingsan. Ketika masuk Salako langsung menghajarnya. Salako menganggap setelah mengambil uangnya Manu datang untuk membunuhnya. Menyadari itu Manu memberitahunya bahwa semua itu adalah perbuatan Bablu. Namun akhirnya Manu tak mengurungkan niatnya untuk menghabisi Salako. Setelah itu Manu yang mendatangi Bablu seketika membuatnya merasa ketakutan. Beruntung anak buahnya justru lebih percaya dengan Bablu. Untuk meyakinkan Bablu menyuruh anak buahnya mencari tanda pengenal di sakunya. Dari saku Manu terdapat tanda pengenal dari polisi yang menyatakan dirinya Bablu. Nampak Lily pun tak bisa membedakan dan memukul Manu yang sebenarnya. Kemudian Bablu menyuruh anak buahnya membawa pergi Manu dari hadapannya. दोबारा इधर मत आना, समझा? माँ? Setelah itu Manu mengajak sang ibu pergi dengan alasan menemui calon menantu. Lalu Manu menghubungi Bablu untuk membawa uangnya jika tidak ingin ibunya celaka. Nampak Sonia yang bersama Raffi melihat Manu bersama sang ibu. Di sisi lain Lily baru mengetahui bahwa dia adalah Bablu dengan menodongkan pistol. Bablu memberitahunya kalau Manu menyuruhnya membawa uang jika ibunya ingin selamat. I'm sorry. Nampak Sonia ditemani Raffi menyusul mereka. Sang ibu yang melihat Sonia sangat mengagumi kecantikannya. Raffi yang cemburu memutuskan untuk pergi meninggalkan Sonia. Ketika Sonia menganggapnya sebagai kakak semakin membuat Raffi merasa sakit. Ketika Raffi pergi dengan menangis tanpa sengaja melihat Bablu. Nampak Bablu membagi tugas anak buahnya untuk mencari keberadaan Manu. Baby! Baby! Bablu! Bablu yang bertemu Manu diminta memberikan uangnya dan ditunjukkan keberadaan ibunya. Ketika mendapatkan uangnya Manu justru berniat untuk menghabisi Bablu. ये बंदूक दो निशाना Bablu yang menghindari bidikan Manu justru tersangkut pada sebuah besi. Dua anak buahnya yang datang justru menangkapnya hingga bidikannya meleset. Manu yang dilempar anak buahnya bergelantungan pada sebuah tali yang mengikat uangnya. Saat bersamaan Sonia dan sang ibu yang melihatnya mengira dia adalah Bablu. Takur dan Raffi yang datang mendapati Manu yang tak bisa apa-apa. Takur yang diberitahu Sonia dia adalah Bablu membuatnya kesal pada Raffi. Manu akhirnya diselamatkan oleh Sonia dan sang ibu. Saat Takur melihat Bablu dan Manu membuatnya semakin pusing untuk membedakan. Sonia dan sang ibu yang tak mengenali justru memukuli Bablu. Hingga akhirnya sang ibu mulai mengenali anaknya sendiri. Setelah itu Manu menyuruh Bablu mendatangi polisi untuk mengaku sebagai dirinya. Dengan ancaman ditembak oleh Manu Bablu membawa sang ibu dan Sonia ke hadapan Takur. Karena hal tersebut Bablu tak bisa menjelaskan pada Takur bahwa dirinya bukan Manu. Sedangkan Manu memilih pergi dengan meninggalkan senapan mengarah pada mereka. Saat di jalan Manu baru menyadari yang dia bawa bukanlah uang melainkan sayuran. Merasa tertipu Manu kembali mendatangi Bablu yang sedang tegang akan ditembak Takur. Manu yang ingin meluapkan emosinya dengan cepat Takur menangkapnya. Di saat Manu mempertanyakan uangnya Bablu menunjukkan uang tersebut di mobil. Nampak Takur sangat senang yang berhasil menangkap Manu. Namun tiba-tiba Manu mendorong Bablu pada pasir putih hingga susah dibedakan. Untuk menentukan siapa Bablu sang ibu menyuruh mereka menarik tangannya. Di mana yang bisa menariknya dengan kuat berarti dia adalah Bablu. Pada saat Bablu melihat ibunya yang kesakitan dia memilih melepaskannya. Seketika sang ibu memukul Manu yang menyadari Bablu tak akan tega melihatnya kesakitan.
Di saat lengah Manu merampas pistol Takur dan menjadikan sang ibu sebagai sandera. Dan tiba-tiba Manu menembak Bablu. Namun Bablu tak mendapati luka tembak pada tubuhnya. Ternyata justru Manu ditembak oleh Lily yang membuatnya jatuh tersungkur dan tewas. Lily beralasan terpaksa melakukannya setelah mengenal kebaikan dari Bablu. Setelah itu Bablu dan Sonia akhirnya menikah dengan penuh kebahagiaan dan film pun selesai.